tinggalkan aja, nggak usah dipikir, nggak usah digagas ya, nggak usah digagas. Do you know gagas? Saya lupa kalau banyak orang. Hadirat kudusmu penuhi hariku, dan aku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi hariku, dan aku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat kasih kami, kebesaran-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu. Tempat proses Tuhan. Dunia ini adalah tempat proses. Bagaimana kita diproses? Apakah kita menjadi pribadi yang kuat ketika diproses? Ataukah ketika proses Tuhan itu macam-macam ya Bapak Saudara? Mungkin pada waktu ada hamba Tuhan yang menyampaikan, saudara jangan pernah berpikir, wah ini dari aku, wah kali melukai aku pahit hati, aku sakit hati. Jangan saudara, berdiri di sini itu tidak mudah Bapak Saudara. Saya berdiri di sini itu ada pas saya bergumul. Saya bergumul dalam minggu ini kan saya ada 3 kali untuk saya keluar Bapak Saudara. Setiap saya bertengah malam jam 1, Tuhan taruh apa kebutuhan Tuhan buat jemaat, taruh Tuhan. Terus kalau saya berdiam di Tuhan ini tek saya ambil, saya gantikan yang lain. 2:30 itu tadi saya bangun, padahal saya tidur jam 12. Karena apa? Kemarin saya buatnya itu adalah Yesus adalah koneksi sebagai koneksi surga dunia. Tetapi Pak Siti, bukan Yesus, gereja. Oh, iya toh Pak. Terus saya buka jadwal di pejabat itu. Ini kok beda dengan ini? Yaudah, baptismal Tuhan Yesus dengan gereja kan beda. Maksudnya beda yang akan disampaikan. Itu saudara. Jadi saudara, ketika saya ngomong, hamba-hamba Tuhan ngomong, itu tidak ada dasar sedikit pun saya membenci, tidak ada dasar sedikit pun, tidak. Saya mengasihi saudaraku itu, wah lebih karena apa? Ketika ada pertemuan keluarga dan sebagainya, itu saya abaikan saudara. Ketika saya harus di tempat ini, saya memilih tempat ini. Kecuali hari Selasa saya sakit ya, tidak datang doa malam karena saya sakit saudara. Nah, karena apa? Saya banyak lembur, banyak persiapan ini Bapak Saudara. Nah, saudaraku, Tuhan itu memberikan pemulihan melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, itu membuat kita pulih, membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan tegar, saudara. Nah, saudaraku, pemulihan itu bisa melalui proses Tuhan. Ketika kita
menjadi pribadi yang sudah layak di hadapan Tuhan. Oh, kamu menjadi pribadi yang indah ketika kamu mengalami suatu penderitaan masalah, kamu dipulihkan dan Tuhan akan curahkan mujizatnya atas kita. Amin. Setelah mujizat itu terjadi, belum berhenti, saudara. Tuhan mau saudara bersaksi. Tuhan mau saudara menyampaikan bahwa Allah yang disembah itu Allah yang penuh mujizat. Amin, saudara. Nah, saudaraku, pemulihan akan terjadi, pembebasan terjadi. Itu karena apa? Kerajaan Allah hadir tengah kita dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Peran gereja sebagai koneksi surga, kita akan lihat sebagai gereja itu sebagai gerbang surga. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita bait Allah, Roh Allah diam di antara kita, di dalam kita, saudaraku. Dan kita melihat bahwa gerbang pintu gerbang. Berarti pintu gerbang itu membatasi antara dunia luar dan dunia sini. Nah, kerajaan Allah atau gereja itu adalah sebagai penghubung antara dunia dan surga. Berarti gereja itu adalah sebagai pintu gerbang di sini. Itu kita. Dan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang terbuka. Pintu gerbang itu harus terbuka. Gereja itu adalah tempat persekutuan. Di sini Bapak Ibu Saudara itu dibangun iman rohani. Amin. Kerajaan sudah terbangun Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Ini adalah sebuah kerinduan seorang mama, sebuah kerinduan seorang sibuk, sebuah kerinduan mati. Saya merindukan bahwa di gereja ini mengalami suatu perubahan kedewasaan rohani. Itu yang kita doakan setiap doa malam, doa pagi, supaya jemaat pelayan Tuhan semuanya memiliki kedewasaan rohani. Terus itu saudara, tapi kedewasaan rohani. Orang yang dewasa itu tidak mudah untuk terpuruk. Orang yang dewasa tidak mudah untuk menuntut. Orang yang dewasa itu orang yang mau melayani. Orang yang dewasa, orang yang mau berbagi kasih. Itu kedewasaan rohani penting. Dewasa tidak ditentukan dengan usiamu berapa, tidak. Tetapi dewasa ditentukan bagaimana orang itu berintimasi dengan Tuhan. Karena kedewasaan itu yang membentuk Tuhan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan dibawa menjadi pribadi yang dewasa. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Gereja sebagai sarana keselamatan. Sarana keselamatan setelah dibentuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di sini digodok, dimurnikan seperti emas, ya, yang dilebur, dimurnikan. Gesek dengan teman pelayanan ora popo. Gesek dengan gembalaku kalau gesek ora popo. Gesek dengan apapun ora, sampai mengatakan ora popo, gitu ya saudara. Do you know ora popo? Ini yang dari luar nggak tahu ya. Nggak tahu. Ora popo itu nggak apa-apa, gitu ya. Sampai bisa mengatakan nggak apa-apa. Ini diizinkan Tuhan. Ya. Sekarang tambah kosakata ora popo, gitu ya. Itu kalau sudah bisa mengatakan abaikan, nggak apa-apa, ora popo, wah. Saudara itu saya berpikir seperti itu bagi saudara, ora popo, nggak apa-apa, abaikan, gitu ya. Hal-hal yang membuat kita rapuh, hal-hal yang membuat kita itu terpuruk, tinggalkan aja, nggak usah dipikir, nggak usah digagas, ya, nggak usah digagas. Do you know gagas? Saya lupa kalau banyak orang.
Gak usah dipikir gitu ya saudara. Nah, gereja sebagai sarana keselamatan di mana Roh Kudus berkarya. Dewasa rohani itu meresponi Roh Kudus berkarya, saudara. Roh Kudus berkarya penuh dalam kehidupan kita. Itu adalah orang yang meresponi Roh Kudus itu orang yang dewasa rohani, saudara. Kelihatan saudara orang yang dewasa rohani itu, saudara. Nah, membawa orang yang berkarya untuk membawa jiwa percaya, membawa orang-orang percaya hidup dalam pertobatan. Pernah nggak saudara itu melihat saudara yang tidak benar, terus saudara diam aja dosa? Jadi tetap tegur, jangan berbuat seperti itu, atau malah mengatakan, tidak apa-apa, musuh apa, tidak apa-apa, jalankan aja, tidak apa-apa, jangan saudara. Saudara itu dosa loh itu. Kalau itu saudara kita salah, saudara bilang orang popo, jangan, dosa saudara. Tetap harus tegur. Nah, ini saudaraku ya. Jadi itu membawa kita dan saudara-saudara kita itu menikmati kerajaan Allah, kerajaan surga yang sudah Tuhan hadirkan di bumi ini. Nah, gereja diberikan otoritas, kita diberikan otoritas karena kunci kuasa itu sudah diberikan kepada kita, yaitu otoritas untuk memberitakan Injil. Ini ya saudara, ini yang saya dapat saudara dari sekalian. Saudara datang kalau pagi, saya datang pagi itu saya berdoa di sini. Saya pengen sekali supaya belum ada orang. Saya tersungguh banyak hal yang saya dapatkan, saudara. Tersungguh di depan altar ini, saudara. Nah, kalau misalnya sudah ada datang musik, saya berdoanya di sana. Tetapi saya pagi datang jam 6 seperempat sudah sadar dari rumah. Saya banyak hal yang saya dapatkan di sini, termasuk memberitakan kabar keselamatan di keluarga. Saudaraku pasti rindu. Seluruh keluarga itu adalah milik Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Doakan, tangkap doakan. Tidak ada yang mustahil, percaya saudara. Tidak ada yang mustahil. Bawa dalam namanya, bawa dalam kerinduan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, waktunya selak itu. Nah, peran gereja sebagai koneksi surga dunia adalah membawa nilai surga dunia. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang Kristen, gereja, komunitas gereja ini dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Ojo podo dengan dunia, saudara. Usume nengono mungkin berpakaian yang seronok, jangan sama. Usume di dunia mungkin perceraian, jangan sama. Usume di dunia adalah perselingkuhan, jangan sama. Kita tidak diciptakan untuk sama dengan dunia, melainkan membawa transformasi, membawa perubahan dunia ini. Amin. Amin. Kok membawa perubahan gimana? Iya saudara, membawa perubahan. Yang seperti saya katakan, kalau orang mengatakan ora popo, anak Tuhan popo. Kebalikannya ora popo kan popo. Jangan itu popo, jangan, tidak boleh, gitu ya. Kalau orang mengatakan siti ora popo, ora itu siti gitu, nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, gitu ya saudara. Jadi tetap kita membawa perubahan demi perubahan, saudara. Kalau mau melakukan setiap kegiatan apapun, dunia tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak berdoa dulu contohnya. Saudaraku harus ambil saat untuk berdoa dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Doa dulu bagi saudara. Mau ke pasar,
bablas wae nganggo helm. Motor kuncine ning ndi? Kuncine ning ndi? Kuncine ning ndi? Bingung kunci ndak, saudara. Berdoa dulu, hidup kita itu ada di tangan Tuhan, saudara. Kemanapun berdoalah dulu. Mulai saat ini, saudara. Keluar dari rumah berdoa. Keluar dari rumah berdoa. Biarlah Tuhan yang membentengi, memproteksi, saudara. Dan nilai transformasi membukakan nilai dan nilai-nilai surgawi. Ada kasih, ada kebenaran, ada keadilan. Kasih itu berbagi. Berbagi, Bu, boleh kita kalau Bu berbagi. Ketika menunggu kaya sampai enggak tahu. Mungkin Tuhan tidak kasih kaya karena kita menunggu kaya. Jangan saudara, berbagilah selagi Tuhan utus kita. Amin. Ya, selanjutnya saudara. Nah, hampir selesai saudara, tenang aja. Ya. Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja yang hidup adalah gereja yang mengalami tinggal dalam Tuhan dan berbuah. Seperti ranting tadi tinggal di pokoknya sehingga bisa berbuah. Pohon-pohon itu bisa ranting-rantingnya bisa berbuah karena tinggal dalam batang pokoknya. Dan kita pun seperti itu. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh di dalam Dia, saudara. Nah, untuk itu jangan pernah merasa aku kuat melakukan segala sesuatu. Tidak. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Dia berkuasa penuh atas kehidupan kita dan memancarkan hadiratnya ke dunia sehingga bumi merasakan dampak dari surga. Keberadaan saudara di dunia ini, di mana saudara adalah tangan-tangan panjang Allah, di mana kerajaan surga itu sudah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Sudahkah berdampak bagi keluarga? Atau tidak? Jangan sendiri dalam hati. Sudahkah hidupku berdampak dalam keluargaku? Atau hidupku ini menjadi batu sandungan buat keluarga? Nah, saudaraku, ketika kita gereja kita dan kerajaan Allah sudah diberikan kepada kita, sudahkah hidupku berdampak bagi tetanggaku, bagi keluarga besarku, bagi seluruh masyarakat di desa ini? Sudahkah aku berdampak? Nah, ini saudara, dan yang terakhir saudara, itu happy terakhir ya saudara. Haleluya. Kesimpulan, gereja menjadi koneksi surga dan dunia akan terjadi ketika umatnya kita hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Ini yang sulit. Ketaatan itu sulit, seringkali merasa sulit dilaksanakan, Bapak Saudara. Ya. Dan yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus, menyerahkan seluruh kehidupannya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kita. Kadang-kadang kita yang berkuasa penuh atas kehidupan kita, dan kita minta Tuhan untuk melindungi, menjagai, dan Tuhan seturut dengan rencanaku. Bukan aku seturut dengan rencana Tuhan, tetapi Tuhan harus seturut dengan rencanaku karena aku sudah punya program ini dan sebagainya. Iya dah. Ya, jangan. Dan selanjutnya merefleksikan nilai-nilai kerajaan Allah di bumi. Amin. Nah, saudaraku, kerajaan Allah bicara tentang kasih, keadilan, damai, sukacita, kebebasan, ya, sukacita, pemulihan, pertobatan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Kami bersyukur Bapak untuk pagi hingga siang hari ini kami dapat menyembah, memuji Mereka. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan hadapkan wajah kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan keluarga. Tuhan menyertai kehidupan. Tuhan melindungi kehidupan. Tuhan menyertai kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan. Dan perlindungan yang datangnya hanya kepada engkau. Dijauhkanlah engkau daripada mara bahaya. Dijauhkanlah engkau dari segala sakit penyakit. Dijauhkanlah engkau dari segala apapun beban berat dalam kehidupan. Karena Tuhan hanya memberikan damai sejahtera sukacita. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perkawinanmu, diberkatilah keluargamu dalam kasih anugerah. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah segala usaha pekerjaan apapun yang kau lakukan dengan takut akan Tuhan, semua akan membawa keberhasilan. Karena Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera sukacita dan semua berkat yang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.